Manusia. Tapi kan Yesus ngajarin murid-muridnya begitu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa lu nggak ngikutin ajarannya? Artinya apa? Ajaran itu bagus. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan. Terkhusus buat Bapak Menteri Agama. Supaya memperhatikan orang-orang seperti ini. Jangan biarkan orang-orang seperti ini terus ngomong tentang agama orang lain, tentang kitab orang lain. Ya. Supaya Indonesia ini damai. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan ngomong, membahas agama orang lain, membahas kitab orang lain, belum tentu dia tahu agamanya, belum tentu dia paham kitabnya, ya, Indonesia ini bisa kacau. Ya. Dan susah kita mendapatkan kedamaian. Susah kita mendapatkan kerukunan, saudara dalam Tuhan. Susah bagi kita mendapatkan persatuan dan kesatuan. Kalau orang-orang seperti Donditan ini ya dibiarkan ngomong bahas agama orang lain, bahas kitab orang lain, yang dia sendiri tidak percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Jika perlu, share video ini sebanyak-banyaknya supaya banyak orang tahu bahwa Donditan ini ya sangat ngawur membahas ayat Alkitab. Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, di video berikut Donditan mengatakan bahwa ajaran Yesus tentang kasih tidak bisa diterapkan. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Ada ajaran begini, kalau lu dijahatin sama orang, lu boleh ngelawan nggak? Kalau ada ajaran lu? Nggak boleh. Sama Nggak kiri, boleh. Kenapa? kasih ke kanan. Karena Yesus juga sama. Ya waktu dipikul salib kan, dipecut aja nggak ngelawan. Padahal dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa. Sekarang kalau di jalan lu ditampar orang kanan, kasih pipi kiri nggak? Kenapa? Tonjok. Kenapa? Sakit. Tonjok. Sakit kan? Lo berarti lu gak ngikutin Bible dong? Nah, ayo. Ya kan dia suci, saya kan manusia. Tapi kan Yesus ngajarin murid-muridnya begitu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa lu gak ngikutin ajarannya? Artinya apa? Ajaran itu bagus. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan. Baik, saudara Tuhan, itu cuplikan videonya, di mana di video tadi kita boleh mendengarkan Donditan mengatakan bahwa ajaran kasih Yesus Kristus tidak bisa diterapkan. Ya, ajaran yang dimaksud adalah tentang jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Ya, nah, saudara dalam Tuhan, ini lucu sih. Justru di ayat ini kita boleh melihat kemurnian daripada kasih Yesus, ajaran Yesus ya. Karena Yesus mengajarkan Kristen supaya hidup di dalam kasih ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu loh maksudnya. Ya. Bahkan Yesus sendiri menerapkan hal itu. Ketika dia disalib, Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya apa? Yesus tidak hanya sekedar ngomong, tapi dia melakukan hal itu sebagai contoh bagi kita supaya pengikut Yesus, supaya orang yang percaya Yesus hidup di dalam kasih. Jadi, apa yang Yesus ajarkan di dalam ayat ini sebenarnya sangat mudah diterapkan. Ya, tidak seperti apa yang disampaikan oleh Donditan bahwa ajaran Yesus ini tentang jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu, susah diterapkan katanya. Tidak, justru sebaliknya. Ya, ajaran ini paling mudah diterapkan. Ya, penerapannya ketika kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Nah, saudara Tuhan, saya herannya ya, Donditan ini ngomong ayat Alkitab, bahas ayat Alkitab sesuka hatinya, ya, seenak jidatnya, tapi ngawur, salah. Ya. Harusnya ketika dia tidak percaya Alkitab, dia tidak membahas Alkitab. Ya. Ngapain urusin Alkitab sementara dia tidak percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan? Ya. Kan ini aneh. Harapan kita buat para pemimpin agama di Indonesia ini supaya memperhatikan hal ini, jangan membiarkan hal ini terus-terusan terjadi. Ya, orang tidak percaya Alkitab tapi sesukanya membahas Alkitab. Orang tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, sesukanya ya mengotak-atik Alkitab. Ya, ini kan ngawur, ini salah, ini tidak sesuai, saudara dalam Tuhan. Ya, harapan kita buat
pemimpin agama di Indonesia ini, ya, terutama kepada Bapak Menteri Agama, supaya betul-betul memperhatikan persoalan-persoalan seperti ini. Jangan membiarkan orang-orang seperti ini terus berbicara Alkitab, ya. Tapi tujuannya apa? Tujuannya hanya memutarbalikkan daripada Alkitab itu sendiri, ya. Seperti Don Ditan ini, dia mengatakan bahwa ajaran Yesus tentang tampar pipi kanan kasih pipi kiri ini tidak bisa diterapkan. Ya, ini ngawur. Sekali lagi saya katakan bahwa justru ajaran Yesus ini paling mudah diterapkan. Maksud Yesus di sini adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita sudah dibully, kita sudah difitnah, kita sudah diperlakukan tidak adil. Yesus berkata kepada kita, ya, kepada umat Kristen khususnya, jangan balas. Itu sama dengan, ya, kita ditampar, ya, pipi kanan kita ditampar, kita malah tidak balas. Artinya kita malah sepertinya memberikan pipi kiri supaya kita ditampar. Tapi bagaimanapun itu ajaran daripada Kristen, itu ajaran Yesus bagi anak-anak Tuhan. Ya, makanya orang Kristen itu wajib hidup di dalam kasih. Ya, orang Kristen yang tidak hidup di dalam kasih itu bukan Kristen namanya. Ya, itu hanya Kristen KTP. Karena kenapa? Ya, Yesus dia adalah Tuhan yang sudah datang ke dunia ini. Ya, mengajarkan supaya siapapun yang menjadi pengikut Kristus wajib hidup di dalam kasih. Dan salah satu penerapan kasih itu adalah dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah yang Yesus maksud ketika Yesus mengatakan, jikalau pipi kananmu ditampar, kasihlah pipi kirimu. Walaupun di video tadi, ya, Don Ditan memplesetkan ayat ini. Ya, dia baca sepotong-sepotong, dia tidak baca keseluruhan daripada ayat ini, ya, lalu ngomong ini ngomong itu, ya, mengatakan bahwa ayat ini tidak bisa diterapkan segala macam, ya. Dan dia juga tidak percaya kalau Alkitab itu firman Tuhan. Ngapain bahas gitu loh, ya, nggak usah bahas Alkitab. Kamu kan tidak percaya dengan Alkitab, kamu kan tidak percaya Alkitab firman Tuhan. Ngapain sibuk bahas Alkitab? Bahas kitabmu sendiri, bahas kitabmu yang kamu anggap firman Tuhan gitu loh. Jangan bahas Alkitab tapi tidak percaya Alkitab, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi lucu dan aneh, ya, beberapa orang mualaf hari-hari ini, misalnya Don Ditan, ya, Ustadz Ahmad Kainama, jelas-jelas mereka tidak percaya Alkitab, tapi sering sekali bicara Alkitab, membahas ayat-ayat Alkitab. Tapi tujuannya apa? Tujuannya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri. Kalau saya boleh pinjam kata penghinaan, saya katakan bahwa ini penghinaan terhadap Alkitab. Ya, apa yang dia katakan tadi merupakan penghinaan terhadap Alkitab. Ya, sama saja dia berkata bahwa ajaran Yesus itu tidak bisa diterapkan. Ya. Dengan kata lainnya tidak guna. Kalau tidak bisa diterapkan berarti tidak guna loh. Ya. Nah, saudara pelanggan sekali lagi, ya, harapan kita kepada para pemimpin agama kita, ya, terkhusus buat Bapak Menteri Agama, supaya memperhatikan orang-orang seperti ini. Jangan biarkan orang-orang seperti ini terus ngomong tentang agama orang lain, tentang kitab orang lain, ya, supaya Indonesia ini damai. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan ngomong, membahas agama orang lain, membahas kitab orang lain, belum tentu dia tahu agamanya, belum tentu dia paham kitabnya, ya, Indonesia ini bisa kacau, ya. Dan susah kita mendapatkan kedamaian, susah kita mendapatkan kerukunan, saudara pelanggan Tuhan. Susah bagi kita mendapatkan, ya, persatuan dan kesatuan. Kalau orang-orang seperti Don Ditan ini, ya, dibiarkan ngomong bahas agama orang lain, bahas kitab orang lain, yang dia sendiri tidak percaya kalau Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sekali lagi harapan kita juga buat Don Ditan, ya, berhenti bahas Alkitab. Selama kamu tidak percaya Alkitab adalah firman Tuhan, ya, berhenti membahas Alkitab kami.
Karena kalian hanya memutarbalikkan fakta daripada ayat Alkitab sendiri. Seperti di video tadi, dia berkata bahwa ajaran Yesus yang dia kutip itu tidak bisa diterapkan. Itu kan ngaco, ini kan ngawur, salah. Justru sebaliknya, ajaran Yesus itu ajaran yang murni, ajaran kasih yang mudah diterapkan, saudara-saudara Tuhan. Ya. Mudah kok bagi kami menerapkan ajaran Yesus. Jangan kamu bilang ajaran Yesus tidak berguna. Bagi kami berguna. Ya. Kami hidup di dalam kasih, diwajibkan. Ya, makanya kalau gereja itu dirusak, gereja itu ditolak pembangunannya, gereja itu diperlakukan tidak adil, jemaat gereja itu dibubarkan saat ibadah, orang Kristen itu diam, orang Kristen itu tidak banyak ngomong. Kalaupun ngomong ya apa adanya aja, tidak sampai demo, tidak sampai melakukan hal yang aneh-aneh gitu loh. Karena kenapa? Kami diajarkan untuk mengasihi. Seperti ajaran Yesus yang dibahas oleh Don Ditan ini. Ya. Jadi sekali lagi, ajaran Yesus sangat mudah diterapkan. Tidak seperti dengan yang disampaikan oleh Don Ditan di video tadi. Dia berkata bahwa ajaran tampar pipi kanan kasih pipi kiri itu susah diterapkan. Mudah diterapkan. Ya. Penerapannya ketika kita tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara Tuhan, selebihnya saudara bisa tanggapi sendiri. Berikan tanggapan saudara di kolom komentar. Berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.